Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Psikologi Kesehatan akan menerangkan hubungan terapi klien yang baik. Ya, perkenalkan, nama saya Nita Putri dengan NIM 136. Saya Davina Sukunia dengan NIM 156. Saya Maharani Eka Nur Akusnitias dengan NIM 125. Check it out. Kamu kenapa? Intinya kamu perlu ke terapis deh. Apa itu terapis? Terapis itu adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sakit atau membutuhkan perawatan. Orang yang melakukan terapi disebut terapis. Nah, kamu sendiri akan menjadi sebagai klien. Klien ialah orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan seperti kesehatan dan konsultasi jiwa secara tetap. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsi terapi sendiri ialah untuk membantu atau suatu teknik intervensi psikologi untuk pengukuhan perilaku. Dengan ini menyediakan kondisi agar klien dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup yang bermakna, punya rasa aman, cinta, dan respek, serta mampu membuat keputusan dan aktualisasi. Kamu sendiri mau aku bawa ke psikolog? Kebetulan aku punya nanti aku teleponin ya. Halo Bu Dokter. Saya punya teman sepertinya sedang membutuhkan bantuan Ibu karena teman saya itu lebih sering merenung untuk akhir-akhir ini. Apakah Ibu Dokter bersedia? Ya, saya bersedia. Saya mendengarkan kalau teman Anda, boleh? Kira-kira Bu Dokter bisanya kapan ya? Mungkin besok saya bisa. Baik. Jadi besok ya Bu Dokter akan melakukan hubungan terapis klien bersama teman saya ya. Baik Bu Dokter, terima kasih. Halo, anak ini. Mau cerita Nah, jadi di terapi sendiri itu ada 8 macam nih. Jadi mungkin saya bisa bantu kamu dengan terapi 8 macam ini. Jadi itu yang pertama ada terapi psikoanalitik. Yang kedua ada terapi eksistensial humanistik. Yang ketiga ada terapi client center. Keempat terapi gestalt. Kelima terapi transaksional. Yang keenam terapi tingkah laku, terapi rasional emotif, dan yang terakhir ada terapi realitas. Nah, di terapi yang pertama itu ada terapi psikoanalitik. Salah satu metode yang kerap digunakan untuk membantu seseorang agar memahami kekuatan bawah sadarnya yang lebih berperan dalam perilaku, pikiran, dan emosi. Terus yang kedua, ada terapi eksistensial humanistik. Menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak.
Kesadaran diri berkembang sejak bayi. Perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan dan masing-masing individu. Yang ketiga, ada terapi client center, menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Yang keempat, ada terapi Gestalt, bentuk terapi perpaduan antara eksistensial humanistik dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien. Terapi yang dikembangkan pada tahun 1940 ini berpusat pada peningkatan kesadaran, kebebasan, dan pengarahan diri. Yang kelima, ada terapi transaksional, suatu bentuk terapi yang berdasarkan kontrak. Suatu kontrak dalam analisis transaksional menyiratkan bahwa seseorang akan berubah. Kontrak haruslah spesifik, ditetapkan secara jelas, dan dinyatakan secara ringkas. Yang keenam, ada terapi tingkah laku, pengobatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negatif yang dapat membahayakan pasien serta menangani pikiran dan perasaan yang dapat menyebabkan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Yang ketujuh, terapi rasional emotif, terapi yang menitik beratkan untuk berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Dan yang terakhir, terapi realitas, merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis dan relatif sederhana, serta merupakan bentuk bantuan langsung yang diberikan kepada konselor sebagai upaya untuk mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mentalnya secara sukses dengan cara memberikan tanggung jawab. Nah, itu dia 8 macam terapi yang mungkin bisa saya bantu untuk supaya kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, udah paham kan apa yang saya omongin tadi ke kamu? Mantap. Jadi konsultasi itu penting banget, apalagi zaman sekarang kan banyak banget nih remaja-remaja yang sering galau, gagal move on lah, kayak gitu-gitu kan. Jadi konsultasi itu sangat-sangat penting sekali pokoknya. Nah, jadi mungkin ini konsultasi terakhir kita. Nanti mungkin keesokan harinya bisa konsultasi lagi. Jadi sampai jumpa di esok hari ya. Siap dong, terima kasih Ya, atas sama-sama. saran masukannya. Iya, sama-sama. Ya udah, mungkin saya tutup untuk konsultasi hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih kembali dok. Halo dok, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana nih keadaannya? Alhamdulillah sudah membaik. Lanjut konsultasinya dong dok. Apa sih hubungan terapi yang baik itu dok? Itu juga saran dong, apa yang harus aku lakukan kalau pas lagi ada masalah, ada problem gitu. Untuk masukan ke depannya itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Jadi gini, hubungan yang baik ya. Seorang ahli British, Dr. Edward Bordin, mendefinisikan hubungan terapeutik yang baik sebagai terdiri dari 3 kualitas penting. Yang pertama, ikatan emosional kepercayaan, kepedulian dan rasa hormat, kesepakatan tentang tujuan terapi, dan kolaborasi pada pekerjaan atau tugas pengobatan. Kontribusi seperti apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi kontribusi penting untuk pembentukan hubungan terapis klien yang baik itu, yang pertama ada mengkomunikasikan empati. Jadi sering-sering berkomunikasi. Terus yang kedua ada keterbukaan. Jadi tuh anggap aja nih, saya sama kamu kayak temen aja gitu, sering-sering terbuka, jangan tertutup gitu. Terus juga pengertian kepada pasien sangat penting. Nah, saya ini tuh harus lebih pengertian, banyak pengertian sama kamu kayak gitu.
Terus kemauan terapis untuk menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan pasien. Jadi saya itu gunanya saya menjadi terapis nih sama kamu klien, itu tuh jadi kayak kamu butuh apa, minta apa, ngomong aja ke saya gitu. Mungkin saya bisa membantu untuk membentuk hubungan terapis klien dengan baik, kayak gitu sih. Terus hal-hal yang perlu saya lakukan itu contohnya kayak gimana? Terus untuk mengurangi pikiran yang membebani untuk saya itu bagaimana? Ya kamu pikirannya jangan mengarah yang ke negatif gitu. Pikirannya tuh dibuat enjoy aja gitu. Pikirannya harus positif, pikiran yang jernih gitu. Jangan mikir yang enggak lah, jangan mikir yang aneh-aneh gitu sih. Nah, jadi indikasi dan kontraindikasi. Indikasi, bicara dan bersenang-senang dengan teman-temanmu. Yang kedua, habiskan 1 hari dalam seminggu itu sama keluarga aja. Yang ketiga, lihatlah sisi baiknya. Jangan kamu lihat sisi buruknya, tinggalin aja sisi buruknya itu. Terus ada kontraindikasi. Yang pertama, kesepian. Kesepian itu malah membuat kamu jauh lebih cepat menua. Terus yang kedua, membuat kemajuan Alzheimer-nya lebih cepat. Kemudian yang ketiga, itu menjadikan sistem kekebalan kamu jadi lebih lemah. Jadi mending nggak usah merasa yang kesepian. Terus juga jangan stres yang berlebihan, itu nggak baik juga sih. Jadi, gimana perasaanmu setelah melakukan hubungan ini? Benar kata kamu, aku sekarang sudah lebih membaik lagi, sudah terbuka kepada orang, sudah tidak memikirkan beban-beban yang sudah aku pendam dari dulu. Terima kasih banyak ya. Jadi tujuan aku mengharapkan kamu untuk melakukan hubungan terapi ini agar kamu lebih kuat lagi dari kemarin-kemarin, juga agar kamu lebih terbuka, bukan jadi seorang yang tertutup lagi. Terima kasih atas saran-sarannya, atas bimbingannya ya. Kamu sahabatnya aku yang paling baik. Sekian penjelasan mengenai hubungan terapis klien yang baik dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.